same sense of humor as I do. 怒りを感じている怪人だ。権利を勝ち取るべきじゃないのか。Pada tahun 2022 di negara Sakura, Jepang, telah terjadi krisis politik setelah setengah abad lalu pemerintah setempat mendeklarasikan koeksistensi antara manusia dan monster atau yang lebih sering mereka sebut dengan kaijin. Di mana kaijin ini adalah eksperimen rahasia pemerintah Jepang yang mengubah manusia menjadi seorang monster dengan tujuan menjadikan mereka sebagai senjata perang. Namun, alih-alih berjalan lancar, keberadaan kaijin tersebut justru membuat kaum manusia terbagi menjadi dua kubu yang menyebabkan demo besar-besaran, diskriminasi, rasisme, dan ujaran kebencian di mana-mana yang telah terjadi selama 50 tahun terakhir. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang bocil bernama Kotaro dan Nobuhiko yang sedang dioperasi untuk dimasukkan Kingston ke dalam tubuh mereka yang bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari 50 tahun yang lalu. Bukan Kingston ini, melainkan Kingston adalah sebuah batu giok di mana itu adalah cikal bakal untuk mengubah manusia menjadi kaijin demi eksperimen gila yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang. Lalu ketika batu tersebut diletakkan ke tubuh Kotaro, tiba-tiba tubuhnya langsung berubah menjadi kaijin yang menyerupai seekor belalang. 50 tahun kemudian atau lebih tepatnya di tahun 2022, diperlihatkan seorang bocil sekaligus aktivis HAM muda berumur 14 tahun bernama Aoi yang sedang berpidato di kantor PBB New York. Sana, nyebrang. Di mana di sini dia menyerukan penghapusan diskriminasi terhadap kaum kaijin yang dilakukan oleh manusia dan berpendapat kalau manusia dan kaijin bisa hidup rukun secara berdampingan tanpa adanya rasisme di antara mereka. Selain itu, selama ini manusia juga telah terbagi menjadi dua kubu. Sebagian menganggap bahwa kaijin bisa hidup berdampingan dengan manusia, sementara bagian lainnya sangat membenci keberadaan kaijin dan bahkan ingin memusnahkan kaijin. Puncaknya adalah ketika terjadi demo besar-besaran turun ke jalan, aksi bakar ban dan obat nyamuk tepat di pusat kota Jepang, di mana di sini kata-kata rasis dan ujaran kebencian yang terus dilontarkan pihak manusia membuat salah satu kaijin terprovokasi dan bertransformasi menjadi kaijin lalat untuk memberikan perlawanan demi membela hak-hak mereka. Di sini bahkan kaijin yang lepas kendali tersebut menyerang dua orang polisi yang berusaha mengamankan demo, yang membuat salah satu polisi terpaksa mulai menembak kaijin yang lepas kendali tersebut. Di tengah keributan itu, muncul bocil di awal film tadi yaitu Kotaro yang sekarang sudah dewasa setelah 50 tahun dan lebih dikenal sebagai Black Sun, di mana dia terlihat acuh dan seakan tidak mempedulikan hak-hak kaijin meskipun Kotaro sendiri juga seorang kaijin belalang. Dalam usianya yang setengah tua, Kotaro tinggal di sebuah bus tua dan harus menahan rasa sakit setiap hari akibat Kingston yang ditanam di dalam tubuhnya yang memaksanya harus bergantung dengan obat bius. Dan untuk menebus obat bius tersebut, dia terpaksa menagih utang ke kaijin lainnya yang memiliki hutang kepadanya.
Ketika sedang membeli obat di apotek ilegal setempat, si pemilik toko memberitahu kalau ada pekerjaan yang bayarannya lumayan, yaitu menculik seorang aktivis muda yang tidak lain adalah Aoi. Karena pengangguran, sementara dirinya juga membutuhkan cuan untuk menebus obat, akhirnya Kotaro pun mengambil pekerjaan tersebut. Berbeda dengan sahabatnya yaitu Nobuhiko atau Shadow Moon yang sudah dikurung selama puluhan tahun di sebuah ruangan dengan jenggot dan rambut panjang yang mengubah penampilannya layaknya seorang pengemis. Namun meskipun umurnya sama dengan Kotaro, terlihat wajah Nobuhiko masih awet muda dan tidak berselang lama muncul seseorang yang memberinya sebuah cairan yang mereka beri nama Zat Surga. Kembali ke Aoi dalam sesi wawancara seusai dirinya berpidato setelah kepulangannya ke Jepang, Perdana Menteri Jepang memberi apresiasi terkait pidato yang disuarakan oleh Aoi tentang penolakan diskriminasi terhadap kaum kaijin. Tidak hanya itu, di hadapan para wartawan, Aoi juga menyampaikan kepada Perdana Menteri untuk menciptakan masyarakat tempat manusia dan kaijin bisa hidup secara harmonis berdampingan tanpa adanya perbedaan di antara mereka. Sebelum pergi meninggalkan sesi wawancara, Perdana Menteri sempat membisikkan ke telinga Aoi untuk bergabung dengan partainya di masa depan karena selain menjadi Perdana Menteri, beliau juga adalah pemimpin partai politik terkemuka di Jepang yaitu Partai Gorkom. Di sisi lain, di sebuah laboratorium, seorang profesor memberitahu kepada sekelompok orang berjubah kalau tidak ada lagi ekstrak yang keluar dari dalam tubuh Raja Penciptaan karena usianya yang sudah tua dan terus-terusan diambil cairannya setiap hari. Di mana Raja Penciptaan ini adalah seekor belalang raksasa pertama yang diciptakan oleh ilmuwan Jepang untuk diambil cairan atau zat surga dari dalam tubuhnya. Sedikit info untuk yang belum paham, jadi zat surga ini adalah semacam imun atau obat kuat lah untuk meningkatkan metabolisme tubuh seorang kaijin. Tidak hanya itu, zat surga juga mampu meningkatkan kekuatan sekaligus membuat seorang kaijin awet muda. Jadi intinya jika sampai stok zat surga habis, maka kehidupan para kaijin akan terancam. Di sini seorang kaijin bernama Bilgenia menyuarakan kekesalannya karena meskipun Raja Penciptaan mengeluarkan zat surga sebanyak mungkin, hal itu akan sia-sia karena selama ini peredaran zat surga dikuasai oleh Perdana Menteri. Di saat bersamaan, Perdana Menteri muncul untuk menanyakan perihal Kingston yang selama ini mereka cari demi menciptakan Raja Penciptaan generasi selanjutnya sebelum Raja Penciptaan yang lama innalillahi. Di sini terlihat jelas kalau mereka semua tidak menyukai Perdana Menteri karena sifatnya yang arogan dan sok berkuasa. Namun entah kenapa mereka terpaksa menuruti semua perintah dari Perdana Menteri. Di sini mereka lalu kembali menonton pidato Aoi di mana Bilgenia baru menyadari kalau ucapan yang dikatakan Aoi sewaktu berpidato merupakan penggalan kalimat dari seseorang yang bernama Oliver Johnson. Belum diketahui pasti siapa sosok Oliver Johnson, namun Bilgenia langsung menyuruh bawahannya untuk segera mencari Aoi. Kembali ke Aoi yang masih kelas 2 SMP, dia tentu saja mendapat apresiasi dari teman sekelas dan gurunya atas keberaniannya berpidato di hadapan audiens PBB untuk membela hak-hak para kaijin agar bisa hidup berdampingan dengan manusia. Namun momen kebahagiaan itu seketika menjadi rusak ketika sekelompok pendemo dari pihak manusia kembali menyuarakan untuk mengusir kaijin keluar dari wilayah Jepang. Bahkan mereka menyebut Aoi adalah seorang pengkhianat ras manusia karena telah membela kaijin. Ketika Aoi bersama sahabatnya yang bernama Shunsuke, seorang kaijin burung emprit yang sedang berada di dalam bus untuk pulang, diperlihatkan kalau Shunsuke mendapat diskriminasi dari orang-orang yang tidak menyukai keberadaan kaijin, namun Aoi dengan berani membujuknya untuk tidak memperdulikan perkataan orang-orang tersebut.
Dari sini bisa disimpulkan kalau Aoi adalah tipikal orang yang open-minded dengan sifatnya yang kritis untuk berani melawan orang-orang yang menilai seseorang dari sampulnya. Saat dalam perjalanan pulang, dari arah belakang ternyata Kotaro sudah mengikuti mereka berdua dengan niatan menculik Aoi untuk diserahkan kepada orang yang mencarinya demi mendapatkan cuan untuk menebus obatnya. Namun tanpa diduga dari arah depan juga muncul seorang kaijin laba-laba yang sebelumnya telah diutus oleh Bilgenia untuk menangkap Aoi. Di sini Kotaro sudah berniat untuk membawa Aoi yang terpental ke arahnya, namun dia lalu mengurungkan niatnya setelah melihat kalung milik Aoi yang tiba-tiba bercahaya. Bahkan ketika Kotaro memegang kalung tersebut, hal itu juga bereaksi terhadap Nobuhiko. Lalu dari arah belakang, tiba-tiba dia diserang oleh kaijin laba-laba tadi dengan menusukkan tangannya ke tubuh Kotaro. Namun diperlihatkan Kotaro lalu berubah menjadi kaijin belalang hitam dengan kostum khasnya, dan akhirnya dia dapat dengan mudah mengalahkan kaijin laba-laba tersebut dan langsung membawa Aoi untuk dibawa ke tempat tinggalnya. Di sisi lain, anggota kaijin yang berada di partai Gorgom juga merasakan aura Kingstone dan tidak menyangka kalau Kotaro yang selama ini dijuluki sebagai Black Sun sekaligus penerus Raja Penciptaan masih hidup. Karena selama ini mereka menganggap kalau Kotaro telah meninggal. Di sisi lain, setelah merasakan keberadaan Kotaro, Nobuhiko seketika mendapatkan kekuatannya kembali dan berubah menjadi kaijin belalang putih dengan julukannya sebagai Shadow Moon. Selanjutnya, dia lalu pergi ke ruang penyimpanan untuk mengambil simpanan zat surga dan segera pergi dari tempat tersebut untuk mencari keberadaan Kotaro. Setelah berpisah selama puluhan tahun karena rentetan kejadian yang lalu, akhirnya mereka bertemu kembali di mana di sini Nobuhiko mengajak Kotaro untuk membunuh Raja Penciptaan demi membayar hutang 50 tahun yang lalu. Dari sini akhirnya terungkap fakta kalau selama ini Kotaro sama sekali tidak meminum zat surga yang membuat tubuh dan wajahnya mengalami penuaan, berbeda dengan Nobuhiko yang setiap harinya mengkonsumsi zat surga, di mana hal itu membuatnya nggak banyak pikiran dan terlihat awet muda. Di sini sempat terjadi perkelahian di antara mereka, di mana hal itu dipicu ketika Kotaro menolak ajakan Nobuhiko untuk membunuh Raja Penciptaan. Scene lalu flashback ke tahun 1972, di mana diskriminasi sudah dimulai dari sini. Diperlihatkan Kotaro dan Nobuhiko yang masih muda mendatangi demo tersebut bersama satu temannya yang bernama Oliver Johnson. Di sini mereka menghadiri orasi yang dibawakan oleh seseorang bernama Bilgenia untuk membela hak-hak mereka sebagai kaum kaijin. Namun perhatian Kotaro dan Nobuhiko teralihkan kepada seorang wanita yang bernama Yukari, di mana mereka lalu diperkenalkan oleh Oliver kepada Yukari dan dua temannya yaitu Darom dan Bisom untuk diajak masuk ke organisasi tersebut. Sedikit informasi, jadi orang-orang ini nantinya adalah para petinggi di partai Gorgom, di mana Gorgom sendiri awalnya adalah sebuah perkumpulan mahasiswa untuk membela hak-hak kaum kaijin. Setelah mereka berdua bergabung dengan Gorgom, malam harinya mereka berkumpul untuk lagi-lagi merencanakan demo besar-besaran dengan menyebar poster di mana-mana. Di sini Nobuhiko sempat tidak menyetujui demo tersebut menggunakan kekerasan, namun Yukari langsung menyangkalnya dengan berkata kalau tidak ada jalan lain karena mereka hanya akan mati sia-sia jika tidak melawan.
Keesokan harinya, mereka kembali mengadakan meeting di mana di sini Yukari berniat untuk menculik cucu Perdana Menteri dan akan dijadikan sandera untuk menekan Pak Menteri agar membuat undang-undang tentang diskriminasi para kaijin. Dan di sini orang yang pertama kali menyetujui niatan tersebut justru adalah Nobuhiko sendiri. Kembali ke tahun sekarang, diperlihatkan Aoi yang sedang menyiapkan sarapan untuk Kotaro setelah sebelumnya bertarung melawan kaijin laba-laba ditambah semalam diajar oleh Nobuhiko yang membuatnya terkapar. Ketika Kotaro terbangun dari pingsannya, Aoi lalu menanyakan soal zat surga yang ditinggalkan oleh Nobuhiko. Namun alih-alih menjawab, Kotaro langsung membuangnya dan justru bertanya balik tentang kalung yang ada di leher Aoi, di mana Aoi hanya menjawab kalau kalung tersebut adalah peninggalan orang tuanya dan langsung pergi meninggalkannya begitu saja. Kembali ke Aoi, kembalinya ke rumah. Dia tiba-tiba mendapat telepon dari orang tua kandungnya yang memberitahu kalau sore nanti mereka akan sampai di Jepang dan ingin segera bertemu dengannya. Mendengar hal itu, Aoi pun dengan senang hati langsung menyetujui ajakan tersebut setelah ditinggal selama bertahun-tahun. Di tengah perjalanannya, dia sempat bertemu dengan temannya seorang kurir pengantar paket yang bernama Nick, di mana mereka berdua mampir ke warung untuk makan siang. Tidak berselang lama, Shunsuke juga muncul untuk bergabung. Namun di sini pun dia kembali mendapat diskriminasi dari si pemilik resto yang mengusirnya. So mereka lalu memutuskan untuk kembali ke rumah Aoi sebelum dirinya bertemu dengan orang tua kandungnya. Namun begitu sampai di dalam, mereka sangat terkejut setelah melihat orang tua angkat Aoi yang sudah tewas dihabisi oleh seorang wanita suruhan Gorgom untuk menculik Aoi. そいつを人質にするつもりか。何を言ってる姉もね。それを奪ってくればいいのね。 Di sini, Aoi pun langsung ditangkap oleh wanita itu yang sudah berubah menjadi kaijin mawar, sementara Shunsuke dapat dengan mudah disingkirkan. Tidak berselang lama, tiba-tiba Kotaro yang ternyata dari tadi membuntuti Aoi pun muncul untuk melawan wanita mawar tersebut. Namun saat ingin bertransformasi, ternyata seluruh ruangan tersebut telah dipasangi bunga beracun yang membuat kekuatan Kotaro tidak berfungsi. Di saat bersamaan, dari balik pintu tiba-tiba Nobuhiko juga muncul di mana kedatangannya langsung membuat kaijin mawar tadi melarikan diri. Di sini Nobuhiko lalu memberikan zat surga kepada Shunsuke untuk mengobatinya, sementara Kotaro mengejar wanita mawar yang membawa Aoi. Namun lagi-lagi dia gagal berubah karena masih terkena efek bunga beracun. Disinilah Nobuhiko langsung berubah untuk menyerang wanita mawar tersebut dan tanpa membutuhkan tenaga yang berlebih, Nobuhiko berhasil membantai wanita itu dengan menganut tubuhnya. Setelah semua peristiwa barusan, mereka lalu kembali ke rumah orang tua angkat Aoi, di mana di sini tanpa rasa bela sungkawa terhadap Aoi, Nobuhiko lalu memberitahu kalau tujuan mereka saat ini hanyalah membunuh raja penciptaan dan membasmi partai Gorgom yang saat ini sudah disalahgunakan demi kepentingan politik. Sementara itu Kotaro yang kasihan melihat Aoi karena kehilangan orang tua angkatnya dan tidak mempunyai siapa-siapa lagi, akhirnya dia membawa Aoi ke tempat tinggalnya sebelum bertemu dengan orang tua kandungnya, tanpa Aoi sadari kalau ternyata orang tua kandungnya saat ini juga telah ditangkap oleh Bilgenia demi mendapatkan info tentang keberadaan batu Kingstone. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Perdana Menteri yang sedang mengunjungi penjara untuk mengambil beberapa tahanan di sana, di mana ternyata Perdana Menteri mengumpulkan para lansia dan tunawisma dengan kedok mereka akan direkrut untuk bekerja di perusahaannya. Namun faktanya mereka hanya akan dikorbankan untuk menjadi bahan campuran pembuatan zat surga yang nantinya akan dijual kepada para kaijin dengan harga yang tinggi. Tidak hanya itu,
Ekstrak cairan biru dari Raja Penciptaan juga dipakai untuk mengubah manusia menjadi kaijin untuk nantinya diperjualbelikan kepada kaum elit global sebagai peliharaan, pengawal, atau bahkan dilatih untuk menjadi seorang DC pinjol. 32 million, 50 million. Dari semua bisnis itulah pemasukan dan pundi-pundi cuan masuk ke kantong pribadi Perdana Menteri untuk memperkaya dirinya sendiri. Alasan itu jugalah yang membuat 50 tahun yang lalu kakek dari Perdana Menteri yang dulu juga menjabat sebagai seorang Perdana Menteri Jepang secara resmi mendeklarasikan koeksistensi kaijin di negara tersebut. Karena di balik itu semua, Pak Menteri dan para petinggi lainnya menghasilkan uang setiap bulannya melebihi UMR Sragen. Semua alasan itulah yang membuat kenapa Perdana Menteri sekarang sangat terobsesi untuk membuat Raja Penciptaan baru, karena mesin uangnya yaitu Raja Penciptaan yang lama sebentar lagi akan inalilahi. Kembali ke Kotaro setelah mengetahui kalau saat ini Aoi menjadi buronan Partai Gorgom yang berniat mengambil batu Kingston miliknya, dia lalu memberikan Aoi sedikit pengetahuan tentang bela diri untuk melepaskan cengkeraman musuh. Setelah selesai latihan, Aoi lalu berniat pergi untuk menjenguk Shunsuke setelah peristiwa dengan kaijin mawar kemarin, di mana Kotaro lalu memintanya untuk meninggalkan kalungnya yang bisa membahayakan nyawanya jika sampai bertemu dengan antek-antek Partai Gorgom. これでいい？それを持ってることで危険な目に遭うぞ。 Lalu setelah mengetahui kalau Shunsuke ternyata baik-baik saja karena sudah diobati dengan zat surga, bukannya pulang, Aoi justru ikut bersama Shunsuke dan ayahnya untuk demo jilid 2, di mana dua kubu dari pihak kaijin dan manusia turun memenuhi jalan raya. Meskipun demo tersebut dijaga ketat oleh polisi, aksi para demonstran mulai memanas ketika kedua kubu saling menyalahkan satu sama lain. Di saat itulah Nobuhiko muncul dan langsung membuat kedua belah pihak terdiam. Di sini Nobuhiko yang juga seorang kaijin menyatakan dengan lantang untuk tidak tinggal diam dan berani melawan diskriminasi tersebut agar harga diri mereka tidak diinjak-injak. Semangat berapi-api yang dipertontonkan Nobuhiko barusan akhirnya mendapat respect dari kubu kaijin, namun sebaliknya kubu manusia yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut justru melemparinya. おじさんのお友達。だからお前たちはもっと怒っていい。 Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan orang tua kandung Aoi yang masih diinterogasi oleh Bilgenia karena kekeh untuk tidak memberitahukan soal di mana batu Kingston disembunyikan. Namun Bilgenia berhasil menemukan foto-foto dokumentasi dan sebuah kaset di dalam koper yang di dalamnya terdapat video ketika pertama kali para ilmuwan melakukan percobaan pembuatan kaijin untuk dijadikan senjata perang, di mana proyek tersebut ditunggangi oleh Perdana Menteri yang lama yang tidak lain adalah kakek dari Perdana Menteri saat ini. Di sini Bilgenia sempat menanyakan tentang dari mana mereka mendapatkan kaset tersebut, karena jika sampai video tersebut dilihat oleh masyarakat umum, cepat atau lambat Perdana Menteri akan segera dilengserkan dari jabatannya. Lalu ketika Bilgenia dipanggil oleh Perdana Menteri untuk memberikan keterangan soal batu Kingston milik orang tua Aoi, di sini dia memilih tutup mulut soal kaset yang barusan dia temukan dan menjawab kalau orang tua Aoi memiliki petunjuk lain tentang di mana batu Kingston disembunyikan. Kembali ke Kotaro yang tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang bernama Kujiro, yaitu kaijin paus, di mana Kujiro ini adalah teman lama sekaligus orang suruhan dari petinggi Partai Gorgom yang ditugaskan untuk mengambil batu Kingston milik Kotaro. だったら奪ってみろよ。
Dalam pertempuran itu, Kojiro sempat menanyakan tujuan Kotaro ingin membunuh Raja Penciptaan, di mana Kotaro pun menjawab kalau dirinya tidak pernah bahagia menjadi seorang kaijin dan berniat agar kaijin punah, agar nggak usah ada kaijin ajalah di dunia ini. 同じことを繰り返すだけだ。 Di tengah pertempuran tersebut, Aoi tiba-tiba muncul untuk menghentikan pertengkaran mereka yang membuat Kojiro pergi dari tempat tersebut. クジラの人もだよ。 Scene lalu kembali ke 50 tahun lalu di mana Nobuhiko, Kotaro, dan yang lainnya telah berhasil menangkap cucu dari Perdana Menteri. Di sini mereka membagi tugas di mana Kotaro, Nobuhiko, Yukari, dan Oliver Johnson menjaga cucu Perdana Menteri, sementara Bilgenia dan anggota lain pergi ke kantor kementerian untuk menekan Perdana Menteri agar membuat aturan tentang perlindungan bagi kaum kaijin dan menyamaratakan terkait hak-hak antara kaijin dan manusia. 参政権を付与する準備はこの場に応じたのは Namun proses negosiasi tersebut mulai memanas ketika Perdana Menteri menyatakan kalau sebenarnya dia menyetujui permintaan para kaijin bukan karena cucunya diculik, melainkan dia memiliki tujuan lain yaitu memaksa para kaijin untuk menyerahkan Raja Penciptaan dan menjadikan para kaijin sebagai pasukan militer yang berperang di garda terdepan. Tidak hanya itu, beliau juga memberitahu kalau sebenarnya dia bisa saja membasmi seluruh kaijin di Jepang dengan sebuah undang-undang kapanpun dia mau. いつでも根絶やしにできる。そうせよは私が預かる。 Pernyataan Perdana Menteri barusan ternyata membuat Bilgenia yang sedang menunggu di luar emosi dan langsung menghabisi semua pengawalnya. Bahkan dia menerobos masuk dan berniat untuk menghabisi Perdana Menteri sendiri. Beruntung di saat itu juga, anggota lain yang bernama Bisum dan Barom langsung menghentikannya, di mana di sini Darom terpaksa menyetujui permintaan Perdana Menteri, yang berarti juga dia menjual organisasi Gorgom untuk berkoalisi dengan Perdana Menteri, di mana itu dilakukannya untuk menjaga agar kaum kaijin tidak dimusnahkan. 生き残る道であるなら Sedikit informasi untuk yang nilai bahasa daerahnya revisi, kok namanya mirip-mirip Darom, Bisum, Barum. Jadi ketiga orang ini dulunya adalah anggota Gorgom. Darom yang kurus ini karena dia menolak untuk meminum zat surga sekarang sudah menjadi tua. Lalu Bisum yang ini yang cewek, lalu Barum yang kecil nggak gede. Dan karena keduanya aktif meminum zat surga jadi tidak bertambah tua. Lalu nantinya karena perjanjian tadi, mereka jadi harus menuruti perintah Perdana Menteri hingga akhirnya cucunya yang disandra oleh Kotaro memenangkan pilkada dengan organisasi Gorgom yang sudah menjadi partai dan menjadi Perdana Menteri generasi sekarang. 取っ払い始めているわけであります。 Balik ke cerita setelah kesepakatan tadi, seekor kaijin kelelawar lalu memberitahu kepada Kotaro dan yang lainnya kalau intinya proses negosiasi tidak berjalan sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Nobuhiko yang emosi mendengar kabar barusan pun langsung meluapkan kekesalannya dengan menghajar cucu Perdana Menteri saat itu juga. Setelah itu, malam harinya, mereka memutuskan untuk pergi karena tidak setuju dengan syarat yang diambil oleh kelompok Darum dan yang lainnya. Dari sinilah awal mula organisasi Gorgom pecah dan terbagi menjadi dua, di mana di sini Bilgenia juga diberikan kepercayaan untuk membawa pedang pelindung Raja Penciptaan. Selanjutnya, mereka lalu bergegas untuk menyembunyikan Raja Penciptaan sebelum Perdana Menteri dan Darum berhasil menemukannya. Sementara itu Bisum, Darom, dan Barum yang mengetahui kalau Raja Penciptaan telah dibawa kabur dan disembunyikan oleh kelompok Kotaro lalu menginterogasi satu temannya yang bernama Komori, di mana di sini dia dipaksa untuk mengatakan kemana sebenarnya Raja Penciptaan disembunyikan. Dan ternyata Raja Penciptaan sengaja disembunyikan di sebuah gedung tua yang berada di hutan agar tidak disalahgunakan oleh Perdana Menteri. ここを軍事拠点にしよう。
Keesokan harinya, diperlihatkan Kotaro dan Nobuhiko yang sedang berlatih adu mekanik, di mana setelah selesai latihan, mereka sempat memakan zat surga pemberian Bilgenia untuk memulihkan tenaganya, dan itu adalah pertama kali mereka merasakan efek yang ditimbulkan setelah memakan zat surga. 体の中にもう一つ太陽ができる。 Scene lalu kembali ke tahun sekarang, di mana diperlihatkan Nobuhiko yang membuat sebuah organisasi para kaijin sedang melatih para anggotanya yang secara sukarela mendukung tindakannya untuk mengambil alih Partai Gorgom untuk mengembalikan tujuan pertama kali organisasi tersebut didirikan, yaitu melindungi kaum kaijin dari diskriminasi. Setelah selesai latihan, Nobuhiko juga memberi masing-masing dari mereka zat surga untuk menambah kekuatan mereka. Namun berbeda dengan Kotaro yang menolak untuk memakan zat surga setelah mengetahui kalau bahan dasar utamanya berasal dari ekstrak raja penciptaan dan manusia, dia memilih menyuntikkan obat bius untuk menghilangkan rasa nyeri di tubuhnya, di mana Aoi yang sudah menganggap Kotaro sebagai pamannya dan kasihan melihat penderitaan tersebut, dia sempat menyuruh Kotaro untuk segera meminum zat surga demi menghilangkan rasa sakit di tubuhnya. Namun Kotaro yang sudah memiliki prinsip dan berjanji kepada dirinya sendiri tetap menolak untuk meminum cairan tersebut. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba mereka didatangi oleh seseorang yang ternyata itu adalah ayah kandung Aoi, di mana di sini beliau lalu mengajak Aoi untuk keluar jalan-jalan sembari melepas kangen antara mereka berdua. Namun ketika Kotaro hendak mencuci baju Aoi, secara tidak sengaja dia melihat baju milik Aoi yang terdapat busa setelah berpelukan dengan ayahnya. Merasa ada yang janggal dan sesuatu akan terjadi dengan Aoi, dia langsung tancap gas untuk menyusulnya. Namun di tengah perjalanannya, dia sempat dihadang oleh Nobuhiko yang juga menanyakan soal batu Kingstone milik Aoi. Di sini Kotaro menolak untuk menjawab pertanyaan tersebut dan sebagai laki-laki tulen Jepang non-wibu, mereka memilih untuk mengedepankan baku hantam terlebih dahulu. Di pertempuran ini, meskipun Kotaro tidak pernah meminum zat surga, namun berkat tekadnya, dia tetap berhasil mengungguli Nobuhiko, dan dari sini bisa disimpulkan kalau Kotaro memang memiliki skill bertarung di atas rata-rata. Kembali ke Aoi yang masih bersama ayahnya, di sini sang ayah sempat menanyakan soal kalung miliknya dan berusaha untuk merebutnya. Meskipun Aoi menolak, namun si ayah tetap memaksa bahkan mengancam akan membunuhnya, dan yang terjadi adalah dari sini Aoi baru menyadari kalau ternyata ayahnya telah berubah menjadi seekor kaijin kepiting saus madu, di mana setelah interogasi kemarin ternyata dia telah dipaksa untuk menjadi kaijin oleh Bilgenia demi untuk merebut batu Kingstone yang dipegang Aoi. Yare. Kaijinになって自由に娘に合わせている。 Namun ayahnya tetap mengejar dan berhasil memojokkannya di sebuah ruangan. Lalu ketika ayahnya akan menyerang Aoi, tiba-tiba dari arah belakang Kujira, kaijin paus teman lama Kotaro kemarin yang melihat Aoi dikejar-kejar kaijin langsung datang untuk membantunya. Karena kalah pengalaman, ayah Aoi yang baru saja menjadi kaijin dapat dikalahkan oleh Kujira yang sudah puluhan tahun menjadi kaijin. Walaupun Kujira juga harus mendapatkan luka capitan di perutnya.
Sebelum pergi, Aoi lalu mengambil potongan tangan sang ayah sebagai kenang-kenangan terakhirnya, di mana di tengah perjalanannya pulang bersama Kujira, mereka bertemu dengan Kotaro yang dari awal mencari Aoi. Awalnya Kotaro sempat menuduh kalau Kujira berniat untuk menculik Aoi, karena seperti diketahui, Kujira adalah orang suruhan dari partai Gorgom yang ditugaskan untuk mengambil batu Kingstone. Namun di saat itu juga, Aoi langsung menyangkalnya dan berkata kalau Kujira lah yang telah menyelamatkannya. Tanpa mengucapkan matur nuwun kepada Kujira, Kotaro langsung mengajak Aoi pergi dari tempat tersebut. 帰るぞ乗れ Keesokan harinya, Aoi lalu kembali bertemu dengan Nick, di mana di sini Nick memberitahu soal keberadaan ibunya yang berada di sebuah tempat tersembunyi. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Aoi langsung menyuruh Nick untuk segera mengantarkannya ke tempat yang dimaksud. Tanpa mereka sadari, Shunsuke ternyata diam-diam mengamati mereka. Okay, so let's go. Di tempat lain, diperlihatkan Perdana Menteri yang sedang memarahi Darom karena tidak segera mendapatkan apa yang beliau cari, yaitu batu Kingstone untuk menciptakan Raja Penciptaan selanjutnya. Karena jika sampai Raja Penciptaan meninggal sebelum ada penggantinya, maka pendapatannya akan turun drastis. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Kotaro yang terbangun dari tidurnya dan baru menyadari kalau ternyata Aoi belum pulang sampai saat ini. Tidak berselang lama, Nobuhiko bersama Shunsuke datang menemuinya, di mana di sini Shunsuke memberitahu kalau Aoi telah pergi bersama Nick ke sebuah tempat untuk menemui ibunya, di mana Nobuhiko memastikan kalau Aoi dibawa ke sebuah desa tempat pertama kali mereka diciptakan, dan mereka pun langsung bergegas menuju ke desa tersebut. お前は帰ってろ Kembali ke Aoi dan Nick, akhirnya mereka sampai ke tempat ibunya, di mana ternyata Nick sebelumnya telah bekerja sama dengan Bilgenia untuk menangkap Aoi demi mendapatkan batu Kingstone. Hal itu sengaja dilakukan Nick untuk mewujudkan keinginannya menjadi seekor kaijin. Aoi, gomen. Namun kenyataannya tidak seperti apa yang diharapkan, di mana ternyata Nick hanya dimanfaatkan, dan terkait janji Bilgenia yang akan mengubahnya menjadi seekor kaijin hanyalah hoax belaka. Karena pada kenyataannya, Bilgenia hanya ingin menggunakan ekstra kaijin untuk mengubah Aoi sendiri menjadi kaijin belalang dan menjadikannya penerus Raja Penciptaan selanjutnya. お前なんかに貴重なエキスを使うか Aoi! 逃げなさい! Tanpa buang waktu, Bilgenia langsung menyuruh Pak Profesor, seorang kaijin cumi-cumi yang bernama Nomi, untuk segera melakukan proses transformasi kaijin ke tubuh Aoi. Meskipun si ibu dan Pak Profesor sendiri memohon kepada Bilgenia untuk tidak melakukan proses tersebut, namun hal itu tidak mengubah niat Bilgenia sedikit pun. キングストーンついに手に入れたぞ Aoi を助けてあげてください 怪人になっても Di sini Aoi hanya bisa menahan sakit melihat dirinya yang saat ini secara perlahan berubah menjadi seekor kaijin. Tidak hanya itu, dia juga melihat ibunya dibantai oleh Bilgenia di sampingnya. Diperlihatkan juga Pak Profesor yang tidak tega lalu melepaskan Nick karena sebenarnya beliau adalah orang baik yang terpaksa melakukan semua pekerjaannya karena mendapat ancaman dari Bilgenia. Setelah itu, Kotaro dan Nobuhiko yang sampai di tempat tersebut dikejutkan dengan kemunculan kaijin belalang yang langsung menyerangnya. Tidak hanya itu, Bilgenia juga muncul untuk menemui mereka, di mana di sini Nobuhiko yang memiliki dendam pribadi sejak 50 tahun lalu atas kematian Yukari langsung berubah menjadi kaijin dan menantang Bilgenia. Sementara itu Kotaro yang sedang berhadapan dengan kaijin belalang yang barusan menyerangnya dibuat terkejut setelah mengetahui kalau kaijin itu ternyata adalah Aoi yang telah dirubah menjadi seekor kaijin oleh Bilgenia.
Menyadari satu-satunya manusia yang dia pedulikan diubah menjadi kaijin, dalam kemarahannya, Kotaro lalu mengambil alih pertarungan Nobuhiko dan berniat untuk membunuh Bilgenia saat itu juga. Di sini terjadilah momen awakening di mana Kotaro berubah menjadi Kamen Rider Black Sun dan kekuatannya saat ini bertambah berkali-kali lipat dari yang sebelumnya. Masaka. Tanpa adanya kesulitan sedikit pun, Kotaro berhasil menang telak dengan membuat pedang menggunakan kaki belalang yang menempel di punggungnya untuk memotong tangan Bilgenia. Lalu ketika Kotaro ingin membunuhnya, tiba-tiba Bisum yang berubah menjadi seekor kaijin kalong muncul untuk membawa Bilgenia pergi dari tempat tersebut sekaligus menculik Aoi untuk dijadikan raja penciptaan selanjutnya. Bisum. Setelah sampai di markas Partai Gorgom, Bilgenia lalu menyerahkan batu Kingstone yang dia dapat dari Aoi dan tinggal membutuhkan satu lagi batu Kingstone untuk menciptakan raja penciptaan yang baru. Namun tanpa diduga, Perdana Menteri ternyata memiliki batu Kingstone satunya yang belum diketahui dari mana beliau mendapatkan benda tersebut. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Nobuhiko bersama dengan Kotaro yang sedang melihat anak asuhnya latihan open fight untuk mempersiapkan penyerangan markas Partai Gorgom dan membunuh Raja Penciptaan. Mereka mulai menyusun rencana dan strategi di mana di sini Kotaro yang awalnya menolak untuk ikut campur dalam urusan tersebut, kali ini berniat untuk membantu misi mereka demi menyelamatkan Aoi yang saat ini sedang ditawan oleh Partai Gorgom. Scene lalu kembali ke 50 tahun yang lalu di mana diperlihatkan Komori yang sedang diinterogasi oleh Kotaro dan Nobuhiko yang menduga kalau Komori lah orang yang telah membocorkan soal lokasi di mana keberadaan Raja Penciptaan. Beruntung Yukari muncul tepat waktu sebelum mereka menghabisinya, di mana Yukari melindungi Komori dengan berkata kalau dia adalah orang suruhannya untuk memata-matai aktivitas yang dilakukan Partai Gorgom. Ketika mereka sedang berkumpul untuk makan siang, Bilgenia tiba-tiba muncul dan memberitahu untuk secepatnya pindah markas sebelum Perdana Menteri menemukan keberadaan Raja Penciptaan. Tidak ada pilihan lain, akhirnya mau nggak mau mereka bergegas untuk segera memindahkan tempat persembunyian Raja Penciptaan. Malam harinya ketika Kotaro sedang tertidur lelap, tiba-tiba dia dibangunkan oleh Yukari yang memberitahu kalau kedatangannya ke sini bukan untuk mendukung tindakan Bilgenia yang ingin melindungi Raja Penciptaan, melainkan justru berniat untuk membunuh Raja Penciptaan. Tidak hanya itu, dia juga memberitahu rencananya tersebut kepada Nobuhiko keesokan harinya, di mana di sini dia menjelaskan alasan dibalik itu semua adalah agar tidak ada lagi kaijin yang dilahirkan. Karena jika sampai Raja Penciptaan berhasil direbut dan dimanfaatkan oleh pemerintahan, bisa dipastikan akan ada banyak orang yang akan dijadikan kaijin baru yang justru semakin menambah penderitaan bagi mereka. Di sini terlihat Nobuhiko yang keras kepala menolak dan tetap akan melindungi Raja Penciptaan apapun resikonya. Karena jika sampai Raja Penciptaan dibunuh, maka ekosistem kehidupan kaum kaijin akan musnah. Namun setelah Yukari mempertanyakan apakah mereka yang hanya 5 orang sanggup mempertahankan dan melindungi Raja Penciptaan dari Perdana Menteri untuk selamanya, dan apakah mereka sanggup bertanggung jawab atas penderitaan dari para kaijin yang akan lahir ke depannya. Di sini Yukari lalu menyuruh Kotaro dan Nobuhiko untuk mengeluarkan batu Kingstone-nya yang pada waktu itu mereka belum mengetahui kalau batu tersebut adalah sebuah benda yang bisa dijadikan untuk pewaris tahta atau menciptakan Raja Penciptaan baru jika disatukan.
Di mana di sini dia lalu meminta untuk menitipkan batu tersebut kepadanya dan segera membunuh Raja Penciptaan sampai pada masa ketika kehidupan para kaijin dan manusia sudah setara, mereka akan kembali menciptakan Raja Penciptaan yang baru dan mulai dari situ mereka dapat membuat ekosistem untuk para kaijin. Namun mereka tidak menyadari pembicaraan mereka barusan ternyata didengar oleh cucu Perdana Menteri yang sebelumnya secara diam-diam telah dibebaskan oleh Komori yang diiming-imingi posisi tinggi di pemerintahan. 頼むよ。どうすりゃいいんだよ。俺は総理の孫だ。 Keesokan harinya, Kotaro dan Nobuhiko bergegas untuk menjalankan rencananya yaitu membunuh Raja Penciptaan. Namun Yukari justru hilang kontak, di mana di sini Nobuhiko menduga kalau Yukari telah ditangkap oleh Bilgenia yang telah mengetahui rencana mereka. Mengetahui hal itu, dia lalu memutuskan untuk putar balik dan mencari keberadaan Yukari, sementara Kotaro memilih untuk melanjutkan rencana mereka dengan membunuh Raja Penciptaan sendirian sebelum diketahui oleh pihak pemerintah. 俺が創世を殺す。 Di sisi lain, ternyata Yukari sendiri sedang bersama Oliver yang mempertanyakan tentang hal yang disembunyikan darinya. Tanpa memberikan jawaban yang jelas, Yukari pun bergegas untuk menyusul Nobuhiko dan tidak mempedulikan pertanyaan Oliver barusan. Tidak berselang lama, Bilgenia muncul untuk menanyakan di mana keberadaan Kotaro, Nobuhiko, dan Yukari. Oliver pun menjawab kalau dirinya juga tidak tahu kemana perginya mereka semua. Di saat yang bersamaan, Bilgenia menemukan dan menangkap cucu Perdana Menteri yang sedang bersembunyi di balik semak-semak, di mana dia kembali untuk memberitahu kalau saat ini Kotaro dan Nobuhiko berniat untuk membunuh Raja Penciptaan setelah dibujuk oleh Yukari, yang membuat Bilgenia pun langsung bergegas untuk menyusul mereka dan menghentikan rencana tersebut. じゃあなんで戻ってきた。 Sementara itu, Nobuhiko yang berniat untuk kembali mencari Yukari justru dihadang oleh Barum yang berniat untuk menangkapnya karena di sini dia sudah berada di pihak Perdana Menteri, di mana mereka berdua berubah menjadi kaijin dan baku hantam pun terjadi. 逃げてるつもりはない。 Awalnya Nobuhiko berhasil mengungguli perlawanan Barum yang berubah menjadi kaijin Sabertooth tanpa sedikit pun memberi celah untuk melakukan serangan balik. Sampai pada akhirnya Barum melancarkan serangan kejutan dengan mencakar tubuh Nobuhiko yang membuatnya pingsan di tempat. Di saat bersamaan, Darom dan Bisum muncul di mana target mereka saat ini yaitu Raja Penciptaan belum ditemukan keberadaannya. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan Kotaro yang sudah sampai di tempat Raja Penciptaan disembunyikan dan berniat untuk membunuhnya. Scene lalu kembali ke tahun 2022 di mana diperlihatkan Partai Gorgom yang sedang melakukan meeting membahas soal batu Kingstone yang akan mereka satukan untuk melahirkan Raja Penciptaan generasi selanjutnya. Bilgenia lalu membawa Aoi untuk menyatukan batu Kingstone di depan Raja Penciptaan dan terlihat dia sedikit mampu mengimbangi kekuatan Raja Penciptaan, di mana di sini Aoi langsung berubah menjadi kaijin belalang dan dibawa ke ingatan masa kecilnya sewaktu pertama kali dirinya diwarisi batu Kingstone oleh orang tuanya. Namun pada akhirnya Aoi gagal melakukan proses itu dan justru berhasil melarikan diri dengan membawa batu-batu tersebut. Sementara itu di luar gedung diperlihatkan Shunsuke dan satu temannya anak buah Nobuhiko yang sudah sampai di depan halaman kantor pusat Partai Gorgom, di mana di sini mereka memulai penyerangan dengan menaruh sebuah bom tepat di depan pintu masuk. Setelah berhasil meratakan pintu masuk, Nobuhiko bersama kaijin lainnya langsung melewati pintu utama dan berhadapan langsung dengan polisi yang menjaga tempat tersebut.
Dengan persiapan dan strategi yang matang, Nobuhiko dan yang lainnya berhasil mengalahkan para polisi tanpa kesulitan sedikit pun. Di sini Nobuhiko lalu menyuruh mereka semua untuk segera menyelamatkan orang-orang yang saat ini dipenjara oleh Partai Gorgom, sementara dirinya akan mencari lokasi di mana Raja Penciptaan disembunyikan. Sementara itu Kotaro yang masuk melewati jalur belakang juga sempat dihadang oleh dua kaijin, namun dia dapat dengan mudah mengalahkan para kaijin tersebut dan bergegas untuk mencari Aoi. Sampai pada akhirnya, dia tidak sengaja bertemu dengan Aoi yang berniat untuk kabur setelah berhasil mencuri batu Kingstone. Mengetahui hal itu, Kotaro lalu menyuruh Aoi untuk segera pergi dari tempat itu demi mengamankan batu tersebut. Namun di saat itu juga Darom muncul untuk menangkap Aoi. Adu mekanik dengan teman seperjuangan itu pun akhirnya tidak dapat dihindarkan, sampai akhirnya pertarungan tersebut dihentikan tanpa adanya pemenang setelah Darom mengetahui niat Kotaro yang akan membunuh Raja Penciptaan untuk mengakhiri penderitaan kaum kaijin dari diskriminasi dan rasisme. Hal ini menegaskan kalau memang tujuan mereka sama, yaitu mengakhiri penderitaan kaijin, namun mereka mempunyai cara yang berbeda untuk merealisasikannya. 人間と何も変わらないと。もちろんだ、ブラックさん。あんたが望む世界はよくわかったよ。 Di tempat lain, para kaijin anak buah Nobuhiko berhasil membebaskan para tahanan, namun di saat itu juga situasi menjadi kacau setelah satuan anti teroris atau disingkat SAT atau SAT, nggak pakai bank di depan. Mereka muncul dan secara membabi buta menembaki mereka semua. Beruntung Shunsuke berhasil kabur untuk menyelamatkan diri. Dalam pelariannya, dia bertemu dengan Aoi yang juga sedang melarikan diri, di mana Aoi lalu memberitahu kalau saat ini dirinya membawa batu Kingstone yang sedang diperebutkan oleh semua orang. Di tengah obrolan tersebut, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang berasal dari satuan SAT yang menembaki para tahanan yang mencoba kabur. Merasa kasihan, akhirnya Shunsuke dan Aoi turun tangan dengan berubah menjadi kaijin dan langsung menyerang para anggota SAT tersebut. Awalnya mereka berhasil melumpuhkan beberapa anggota, namun ketika berusaha melarikan diri, satu persatu tahanan yang mereka selamatkan justru tewas dibunuh oleh anggota SAT lain secara membabi buta. Dalam kemarahannya, Shunsuke yang sudah tidak tahan dengan kelakuan satuan anti teroris tersebut akhirnya memberanikan diri mengambil senjata, dan yang terjadi adalah setelah berhasil melumpuhkan para anggota SAT, akhirnya mereka bisa keluar dari markas Gorgom melewati ventilasi udara dengan membawa batu Kingstone di tangannya. Kembali ke Nobuhiko yang sudah sampai di sebuah ruangan, di mana di sini dia tiba-tiba diserang oleh Bisum. Di sini Nobuhiko sempat kesulitan menahan serangan Bisum, sampai pada akhirnya dia mencabut kaki belalang di punggungnya untuk dijadikan pedang. Sementara itu, Kotaro juga berhasil masuk ke dalam ruangan Raja Penciptaan setelah mengalahkan beberapa petugas di pintu masuk. Di saat itu juga dia kembali mengalami momen deja vu di mana kejadian 50 tahun lalu, Kotaro pernah mencoba membunuh Raja Penciptaan namun gagal. Dan kali ini tentu saja dengan kekuatan yang sudah jauh meningkat, dia kembali ingin membunuh Raja Penciptaan. Meskipun usia Raja Penciptaan semakin tua, namun dia tetap mampu memberi perlawanan kepada Kotaro yang sempat membuatnya terpental. Sampai akhirnya dia bangkit dan kembali menyerang Raja Penciptaan di mana dia berhasil mengambil jantungnya. Sayangnya kaki Kotaro juga harus terpotong karena terkena serangan Raja Penciptaan sebelum dia tewas.
Untungnya di luar dia bertemu dengan Komori yang langsung menolongnya, di mana kejadian barusan sama persis dengan 50 tahun lalu, yang mana pada saat itu saat dia mencoba membunuh Raja Penciptaan, dia dapat dengan mudah dikalahkan dan bahkan kakinya dipatahkan sebelum mulai menyerang. Itulah kenapa dia pincang selama ini, dan orang yang pertama kali menyelamatkannya juga adalah Komori. Saat itu juga terlihat Yukari yang sedang dikejar oleh Bilgenia berlari ke arah mereka, di mana Komori lalu membawa Kotaro untuk bersembunyi di atas pohon. 私たち同志でしょ。創世王を殺すつもりじゃないだろうな。創世王が襲われた形跡があったら。 Dari atas, Komori mendengar obrolan Bilgenia yang memperingatkan Yukari untuk tidak membunuh Raja Penciptaan, di mana Yukari yang memilih diam akhirnya memaksa Bilgenia mencabut pedangnya dan di saat itu juga Yukari tewas olehnya. Oliver yang ternyata juga melihat aksi Bilgenia barusan lalu berusaha untuk menolong temannya. Namun dia terlambat karena Yukari telah meninggal, di mana Oliver lalu mengamankan batu Kingstone yang berada di tangan Yukari dan berjanji untuk melindungi batu tersebut agar tidak jatuh ke tangan orang lain. Kembali ke Bilgenia setelah memastikan Raja Penciptaan aman, dia dikejutkan dengan kemunculan Bisum dan Darom yang langsung menangkapnya karena telah dianggap sebagai pengkhianat. Begitu juga Nobuhiko yang sebelumnya telah berhasil ditangkap langsung dihajar oleh cucu Perdana Menteri yang saat ini sudah terbebas dan berada di atas angin untuk membalas apa yang telah dilakukan gerombolan Nobuhiko tempo hari. Scene lalu kembali ke tahun sekarang, di mana diperlihatkan dalam perjalanannya pulang setelah berpisah dengan Aoi, Shunsuke tidak sengaja bertemu dengan para pendemo dari pihak manusia, di mana awalnya para pendemo tersebut hanya menyela dan rasis tipis-tipis. Namun Shunsuke yang sudah benar-benar muak setelah kehilangan teman-temannya karena ulah manusia, akhirnya menantang mereka dengan meludah tepat ke arah pemimpin mereka. Pihak pendemo yang merasa diremehkan pun tersulut emosi yang akhirnya memberi perhitungan kepada Kaijin burung emprit tersebut dengan menghajarnya. Di sisi lain, adu mekanik antara Nobuhiko melawan Bisum masih terus berlanjut. Walaupun Nobuhiko sudah menggunakan pedangnya, namun diperlihatkan kemampuan Bisum masih lebih hebat darinya. Ketika Bisum ingin mengakhiri pertarungan tersebut, dalam keadaan kepepet, tiba-tiba Nobuhiko mampu mengeluarkan kekuatan yang setara dengan Raja Penciptaan, di mana serangan tersebut membuat Bisum terkapar dan Nobuhiko pun langsung pergi menuju ke ruang Raja Penciptaan. Begitu sampai di sana, dia terkejut setelah melihat kondisi Raja Penciptaan dengan jantungnya yang sudah tergeletak. Di saat bersamaan, Perdana Menteri bersama para anggota SAT muncul untuk menangkapnya, di mana di sini Perdana Menteri berniat mengubah Nobuhiko untuk menjadi Raja Penciptaan selanjutnya. Mendengar hal itu, Nobuhiko langsung menolak permintaan tersebut dan tidak membiarkan siapapun menjadi Raja Penderitaan bagi kaum Kaijin. Disinilah Perdana Menteri lalu menceritakan sejarah awal mula terciptanya Kaijin, di mana pada tahun 1936 saat terjadinya Perang Dunia, kakeknya membuat eksperimen bersama timnya yang anggotanya adalah ayahnya Nobuhiko dan Kotaro. Mereka menggunakan alat paling canggih pada zaman itu untuk menyempurnakan proyeknya, yaitu penggabungan hewan dan manusia, di mana hal itu bertujuan untuk menciptakan ras paling kuat sebagai senjata perang. Dari sini bisa disimpulkan kalau tujuan diciptakan Kaijin bukanlah untuk hidup makmur layaknya manusia pada umumnya, melainkan hanya digunakan sebagai senjata perang. Namun karena saat ini perang sudah berakhir, para Kaijin justru dialihfungsikan dan diperjualbelikan oleh Perdana Menteri yang sekarang bukan untuk senjata perang, melainkan ditugaskan untuk menjadi pembantu tukang gali sumur, gali kubur, gali lubang tutup lubang. Tidak hanya itu, Perdana Menteri juga memberitahu fakta sebenarnya kalau ternyata Yukari juga adalah salah satu mata-mata kakeknya yang ditugaskan untuk mencuri batu Kingstone.
Jika pada waktu itu dia tidak tewas dibunuh oleh Bilgenia, maka bisa dipastikan kakeknya akan mendapatkan batu Kingstone tersebut untuk membuat raja penciptaan baru. Mendengar fakta yang cukup masuk akal dari Perdana Menteri barusan, sontak membuat Nobuhiko sadar kalau prinsip yang dia pegang selama ini hanyalah kebohongan dari Yukari yang melakukan tugasnya sebagai mata-mata. Sampai pada akhirnya dia berubah menjadi Kaijin untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Sesampainya di markas, dengan tubuhnya yang penuh luka, dia mendapat laporan dari salah satu anggotanya kalau hampir semua pasukannya telah tewas di medan perang dihabisi oleh SAT dari Partai Gorgom. Nobuhiko yang sudah tidak punya siapa-siapa dan gak tahu harus ngapain lagi, akhirnya memutuskan untuk mengunjungi rumah orang tua Shunsuke untuk mengetahui keadaannya. Di sana, dia disambut hangat oleh orang tua Shunsuke, namun hal itu seketika berubah 180 derajat setelah melihat Shunsuke ternyata juga telah meninggal karena dihajar oleh para pendemo dari pihak manusia. Terlihat dari mimik muka Nobuhiko di mana perasaannya campur aduk melihat kelakuan manusia terhadap kaum Kaijin. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Kujira bersama Aoi yang akan menjenguk kondisi Kotaro yang sebelumnya telah dibawa Komori ke tempat kediaman Profesor Nomi. Melihat kondisi Kotaro yang masih belum sadarkan diri akibat luka parah yang dideritanya setelah baku hantam melawan Raja Penciptaan, membuat Aoi kecewa dan emosi di mana dia juga bersumpah akan membalas meskipun harus melawan Raja Penciptaan, Perdana Menteri atau Soberuam sekalipun. Keesokan harinya, diperlihatkan ayah Shunsuke yang sedang bersiap untuk membalas dendam atas kematian anaknya dengan menyerang pemimpin kelompok pendemo. Namun, ketika beliau berlari ke arah kerumunan, tiba-tiba Nobuhiko muncul terlebih dahulu untuk menghabisi pemimpin demo tersebut. Nobuhiko yang sudah dikuasai oleh amarah akhirnya mencapai tahap awakening dan bertransformasi ke bentuk sempurna yaitu Kamen Rider Shadow Moon. Scene lalu kembali lagi ke tahun 1972 di mana diperlihatkan saat pertama kali Nobuhiko dan Bilgenia yang dianggap sebagai pemberontak ditangkap dan dipenjarakan oleh kelompok Darum. Mereka lalu diinterogasi mengenai keberadaan Kingstone di mana Nobuhiko enggan untuk menjawabnya dan memilih untuk diam. Di tengah pertanyaan tersebut, Barom nyeletuk dengan mengatakan kalau teman-temannya yaitu Yukari dan Kotaro telah tewas. Singkat cerita, 30 tahun kemudian, pada tahun 2000-an, diperlihatkan orang tua Aoi yang waktu itu masih pacaran sedang berkunjung ke gereja untuk menemui seseorang yang ternyata orang itu adalah Oliver Johnson. Bukan tanpa alasan, namun Oliver sengaja mengundang orang tua Aoi yang juga seorang aktivis untuk meminta bantuan mereka menguak fakta kejahatan pemerintahan Jepang yang bereksperimen dan kekerasan terhadap warganya untuk menciptakan kaijin. Dan jika berkas serta bukti-bukti sudah lengkap, dia akan menginformasikan kejahatan tersebut ke seluruh dunia. Dengan begitu, mereka bisa memenangkan suara di pengadilan dunia untuk mengakhiri sejarah kaijin. Di sini Oliver lalu memberi mereka salah satu batu Kingstone warna merah yang waktu itu dia ambil dari tangan Yukari untuk disembunyikan agar tidak berada di satu tempat dan jatuh ke tangan Partai Gorgom. 1グラムだって命の重さに違いはない。 Kembali ke tahun sekarang, diperlihatkan Nobuhiko yang sedang berkunjung ke markas Partai Gorgom, namun baru sampai di parkiran, dia langsung ditangkap dan dibawa masuk ke hadapan anggota Partai Gorgom yang sedang mengadakan meeting untuk memberantas para pemberontak yang salah satunya adalah Nobuhiko dan melahirkan kembali Raja Penciptaan di bawah kekuasaan Pak Perdana Menteri.
Disinilah Nobuhiko lalu dengan mudah melepaskan rantai di tangannya dan buka suara dengan mengatakan kalau selama ini kaum Kaijin dan juga ekstrak raja penciptaan telah dimonopoli dan diperjualbelikan oleh Perdana Menteri demi cuan yang masuk ke kantong pribadinya. Di mana dia juga menjelaskan kalau dirinya akan merombak sistem tersebut dengan membalikan kedudukan kaum Kaijin yang akan berdiri di atas kaum manusia. Tanpa diduga, para anggota yang diam-diam sudah muak dipermainkan oleh Perdana Menteri justru setuju dengan perkataan Nobuhiko barusan, di mana tiba-tiba Bisum juga menusuk Darom dari belakang karena sudah tidak tahan dengan sistem yang dijalankan oleh Darom selama ini, yang seakan diam saja ketika kaum Kaijin ditindas oleh manusia. Barum yang juga dengan lantang mengatakan tidak akan menjadi pengikut Shadow Moon akhirnya juga ditangkap karena dianggap sebagai pengkhianat Kaijin yang justru lebih condong ke pihak Perdana Menteri. Tidak sampai di situ, ketika Bilgenia mencoba Salim sebagai buktinya kalau dirinya bersedia bergabung menjadi pengikutnya, Nobuhiko justru menolak Bilgenia untuk bergabung karena dia adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kematian Yukari 50 tahun yang lalu, sekaligus dia pernah mengkhianatinya dengan merendahkan dirinya dan memohon untuk menjadi bawahan Perdana Menteri. Sadar kalau posisinya sudah tidak dibutuhkan, Bilgenia lalu pergi dari tempat tersebut dan segera menemui Perdana Menteri untuk memberitahu kalau Nobuhiko telah mengkudeta Partai Gorgom dan akan segera melakukan pergerakan untuk melawan pemerintahan. Namun alih-alih mendapat perlindungan, Bilgenia justru dihajar oleh Pak Menteri karena tidak becus dalam menjalankan tugas dan menyuruhnya untuk segera mendapatkan kembali batu Kingston dari tangan Aoi. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Aoi yang berziarah ke makam ibunya, di mana Profesor Nomi menghampirinya untuk memberitahu kalau sebelum ibunya meninggal, beliau sempat menitipkan sebuah kunci untuk diberikan kepada Aoi untuk membuka berkas-berkas penting yang disembunyikan di suatu tempat. Setelah kehilangan kedua orang tuanya, Shunsuke dan bahkan Kotaro yang juga hampir meninggal, Aoi lalu dihampiri oleh Bilgenia di mana dia meminta kembali batu Kingston yang waktu itu dia bawa kabur. Namun alih-alih memberikan batu Kingstonnya, Aoi justru menyerang Bilgenia di mana dia menghajarnya tanpa ampun untuk melampiaskan amarahnya. Masaka ima motte tari shinai darou na. Keesokan harinya, Aoi memutuskan untuk berkunjung ke tempat kediaman Oliver Johnson, tempat pertama kali kedua orang tuanya mendapatkan batu Kingston. Di sana dia disambut oleh seorang wanita yang sudah menunggu kedatangannya sejak lama. Beliau lalu membawa Aoi ke tempat pemakaman Oliver Johnson, di mana di makam tersebut terdapat sebuah kotak yang berisi berkas penting dan hanya bisa dibuka menggunakan kunci peninggalan ibunya. Di mana ternyata kotak tersebut berisi buku sejarah tentang penelitian dan kekerasan kepada manusia yang dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk menciptakan Kaijin. Setelah mendapat bukti-bukti tersebut, Aoi juga mendapatkan daftar nama para ilmuwan yang ikut andil dalam proyek tersebut, di mana dia lalu menuju ke panti jompo untuk menemui seseorang yang bernama Profesor Akizuki, yang ternyata dia adalah ayah dari Nobuhiko sendiri yang bahkan entah Nobuhiko tahu atau tidak kalau ayahnya masih hidup. Begitu sampai di sana, ternyata Bilgenia mengikutinya dari belakang, di mana di sini Profesor Akizuki langsung bisa mengenali kalau Bilgenia dulu adalah salah satu objeknya. Sementara itu di sisi lain,
Diperlihatkan Nobuhiko yang sudah tiba di tempat persembunyian Kotaro, di mana kedatangannya kali ini adalah untuk mengajak Kotaro mengikuti rencananya, yaitu meningkatkan derajat kaum Kaijin di atas manusia. Tidak hanya itu, dia juga akan menjadikan Kotaro sebagai raja penciptaan untuk mengendalikan dunia. Tanpa pikir panjang, Kotaro langsung menolak tawaran tersebut dan tidak akan menyerahkan batu Kingston kepada Nobuhiko. Mendengar penolakan barusan, akhirnya Nobuhiko pun berubah menjadi Shadow Moon, di mana Profesor Nomi, Kujira, dan Komori yang berusaha untuk melindungi Kotaro, mereka semua terpental menahan serangan dari Nobuhiko setelah mencapai tahap awakening. Bahkan ketika Kotaro berubah menjadi Black Sun pun tetap tidak mampu menahan serangan Nobuhiko karena lukanya dan terlebih telah kehilangan salah satu kakinya. Di tengah situasi mendesak tersebut, teman-temannya dengan sekuat tenaga berusaha melindungi batu Kingston yang dibawa oleh Kotaro, sampai pada akhirnya Nobuhiko berhasil mendapatkan satu pecahan dan satunya lagi dibawa terbang oleh Komori untuk diamankan. Dan ketika Nobuhiko berusaha mengejar Komori, Kujiro memanfaatkannya dengan membawa Kotaro pergi dari tempat tersebut. Komori. Kembali ke panti jompo di mana Pak Akizuki akhirnya buka suara mengenai kejadian 80 tahun lalu saat beliau tidak sengaja berhasil menciptakan Kaijin untuk pertama kalinya dari seorang prajurit perang bersamaan dengan terjadinya wabah belalang dan gerhana matahari. Yang kemudian Kaijin itu menjadi apa yang disebut dengan Raja Penciptaan, di mana setelah menjadi Raja Penciptaan, dia tidak akan lagi mempunyai kemauan atau kehendak sendiri seperti manusia atau Kaijin biasa. Dia hanya akan membuat ekstrak yang bisa digunakan untuk mengubah manusia menjadi Kaijin baru secara terus-menerus seperti Ratu Semut yang akan melahirkan semut baru sampai dia meninggal. Sadar akan efek yang ditimbulkan oleh Kaijin tersebut bisa membahayakan umat manusia, Pak Akizuki dan ayahnya Kotaro sempat ingin menghentikan proyek tersebut. Namun karena ancaman dari Perdana Menteri yang menjabat waktu itu, dengan terpaksa beliau pun melanjutkan eksperimen tersebut yang saat ini justru dimanfaatkan oleh Perdana Menteri yang sekarang. Open. Untuk mengakalinya, mereka berdua lalu menggunakan batu Kingston yang ditanamkan kepada masing-masing anak mereka yaitu Kotaro dan Nobuhiko agar nantinya mereka mempunyai kontrol dan memberikan pilihan kepada mereka para generasi selanjutnya untuk menentukan apakah mereka akan melanjutkan eksistensi Kaijin atau memusnahkannya. Karena seperti yang diketahui, batu Kingston tersebut bisa menciptakan Raja Penciptaan yang baru. Begitu juga sebaliknya, batu tersebut juga mampu untuk menghentikan lahirnya Raja Penciptaan yang baru. Beliau juga mengatakan sebuah fakta jika pedang pelindung yang dibawa Bilgenia sebenarnya bukanlah untuk melindungi Raja Penciptaan, namun itu adalah satu-satunya benda yang dapat membunuh Raja Penciptaan. Dan itu juga berarti, walaupun Kotaro telah mencabut jantung Raja Penciptaan, namun jantung tersebut tetap akan hidup sampai dia mendapatkan inang yang baru. Mendengar pernyataan barusan, akhirnya membuat Bilgenia sadar kalau memang seharusnya para Kaijin tidak lahir ke dunia ini yang mengakibatkan penderitaan bagi mereka sendiri dan justru dimanfaatkan oleh pemerintahan. So dia akhirnya mulai berpihak kepada Aoi untuk mengantarkannya kembali menemui Kotaro. Di sisi lain, setelah melawan Kotaro, Nobuhiko lalu ditemui oleh Perdana Menteri yang berniat melakukan mediasi terkait perubahan di Partai Gorgom yang sekarang dipimpin oleh Nobuhiko, di mana dia juga akan mengambil alih dan mengurus Raja Penciptaan untuk kepentingan Kaijin sendiri. Namun Perdana Menteri Mendo yang tidak juga mengerti situasi yang dia hadapi, dia lalu memanggil Darom untuk memberi keterangan, di mana Bisum pun menjawab kalau Darom sudah tewas dan mulai saat ini tidak ada lagi Kaijin yang akan menuruti perintahnya. 待て待てちょっと待て人間が怪人の下につけ
俺の所有物になる。 Kembali ke Aoi, sesampainya di tempat persembunyian Kotaro yang baru, dia mencoba menuangkan minyak jelantah, entah minyak jelantah merek apa, namun tubuh Kotaro yang tadinya tidak sadarkan diri, saat itu juga tubuhnya mengeluarkan asap disusul pergerakan yang menandakan kalau Kotaro akan pulih. Jadi ternyata setiap kaijin mempunyai kemampuan unik atau skill pasif di game sebelah, di mana kemampuan dari Kujira atau kaijin paus adalah untuk membuat esens kehidupan sekali dalam seumur hidupnya, dan esens kehidupan itulah yang membuat Kotaro pulih. Yubi ga doita. Awalnya Aoi berniat untuk melupakan masalah raja penciptaan selanjutnya dan kembali ke kehidupan lama mereka di bus tua karena kasihan dengan Kotaro yang sudah terlalu keras berjuang. Namun karena Kotaro berkata dia masih mempunyai tugas terakhir, yaitu mencegah raja penciptaan selanjutnya bangkit, akhirnya setelah sekian lama Kotaro terpaksa kembali meminum zat surga untuk memulihkan kekuatannya. Lalu untuk mendukung Kotaro, Aoi berniat untuk kembali ke tempat tinggal Kotaro, di mana Bilgenia lalu memberikan sebuah kaset rekaman dari tas orang tua Aoi yang di dalamnya terdapat bukti video rekaman kalau Perdana Menteri dahulu terlibat dalam kasus eksperimen pembuatan kaijin. Dia sengaja memberikan kaset tersebut untuk menguatkan bukti-bukti yang akan Aoi bongkar di PBB demi menguak kejahatan yang dilakukan oleh Perdana Menteri terdahulu. Singkat cerita, keesokan harinya setelah selesai sarapan, Aoi lalu mempersiapkan HP-nya dan melakukan video call yang terhubung langsung ke pihak PBB dengan dihadiri oleh delegasi dari seluruh dunia yang sudah siap untuk mendengarkan apa yang akan dia sampaikan. Bahkan siaran tersebut juga terhubung langsung ke stasiun televisi dan juga di Telegram. Great. Thank you for joining us. Di sini Aoi langsung menceritakan fakta sesungguhnya sesuai informasi dan bukti-bukti yang dia dapatkan dari Oliver Johnson, sekaligus keterangan yang dia dapatkan dari Pak Akizuki yang menyatakan kalau kaijin secara sengaja diciptakan oleh manusia 80 tahun lalu yang digunakan sebagai senjata perang oleh pemerintah Jepang. Dan dalang dibalik eksperimen tersebut adalah Perdana Menteri terdahulu, sekaligus kakek dari Perdana Menteri yang sekarang menjabat. Pernyataan Aoi barusan sontak membuat semua orang terkejut, termasuk Pak Perdana Menteri sendiri yang langsung menyuruh anak buahnya untuk menyergap lokasi Aoi melakukan live streaming. Dan untuk membuktikan kalau pernyataannya bukanlah omong kosong, Aoi juga memberikan bukti visual dengan memutarkan video rekaman saat pertama kali manusia melakukan proses eksperimen ilegal tersebut. Terakhir, dia lalu menunjukkan wujudnya yang saat ini sudah dirubah menjadi kaijin belalang, dan itulah sebabnya dirinya memiliki tekad kuat untuk melawan oknum manusia yang membiarkan para kaijin menderita untuk keuntungan pribadinya. Di saat bersamaan, polisi suruhan Pak Perdana Menteri akhirnya berhasil menemukan keberadaan Aoi, di mana di sini tiba-tiba Bilgenia dengan sekuat tenaga melindungi Aoi dari para polisi tersebut seorang diri. Meskipun sendirian menahan serangan yang dilancarkan dari segala arah dan terkena beberapa tembakan yang berhasil menembus cangkangnya, namun Bilgenia tidak menyerah sampai pada akhirnya dia berhasil membantai seluruh pasukan polisi tersebut walaupun dia sendiri juga harus tumbang. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Kotaro yang saat ini sudah pulih ke bentuk sempurna dengan lambang partai Gorgom yang dituliskan oleh Aoi di dadanya. Dia lalu gendring naik motor menuju markas partai Gorgom untuk menghentikan niat Nobuhiko yang akan menjadi raja penciptaan dan menguasai dunia.
Sesampainya di sana, dia disambut oleh Nobuhiko yang sudah duduk di kursi Raja Penciptaan. Meskipun mereka dulunya sahabat dari kecil, namun karena saat ini mereka memiliki prinsip masing-masing dan untuk membuktikan siapa yang paling kuat, maka jalan satu-satunya adalah geger geden. Di sini pertarungan pun berjalan seimbang di mana mereka saling membalas serangan satu sama lain. Nobuhiko dengan menggunakan kekuatan telekinesisnya, sementara Kotaro membalas dengan Rider Kick-nya. Namun Nobuhiko berhasil memanfaatkan serangan Kotaro barusan dengan menancapkan pedang tepat ke perut Kotaro. Mengira kalau Kotaro telah menyerah, namun secara mengejutkan, Black Sun justru bangkit kembali dan melepaskan pedang yang menancap di perutnya. Nobuhiko yang melihat hal itu berniat untuk kembali menyerangnya dengan menggunakan kekuatan telekinesis. Namun dengan sisa-sisa tenaganya, Kotaro berhasil menepis serangan tersebut dan memberikan pukulan uppercut yang membuat kedua orang tersebut terluka parah. Di sini, Kotaro memohon kepada Nobuhiko untuk percaya kepadanya karena niatnya masih sama seperti dulu, yaitu mengakhiri penderitaan kaum Kaijin demi mewujudkan tujuan Gorgom yang berharap semua makhluk hidup normal, tidak ada yang spesial dan diskriminasi di antara mereka, di mana perkataan Kotaro barusan mengingatkan kembali dengan kenangan mereka 50 tahun lalu yang membuat Nobuhiko merindukan momen tersebut ketika awal mula organisasi Gorgom dibentuk. Dalam kesedihannya, Nobuhiko yang merasa saat ini dia kesepian karena ambisi besarnya yang justru malah menewaskan teman-temannya, dia lalu mengambil paksa batu Kingstone yang berada di dalam tubuhnya dan berkata kepada Kotaro kalau perjuangannya telah berakhir dan akhirnya Nobuhiko pun meninggal. Tatakai wa Nobuhiko! Lalu Kingstone yang diberikan Nobuhiko barusan seketika mengeluarkan cahaya yang disusul jantung Raja Penciptaan yang tiba-tiba berfungsi dan bergerak menghampirinya. Tanpa Kotaro sadari kalau jantung Raja Penciptaan memiliki vitalitas yang luar biasa, yang bahkan ketika Kotaro berniat untuk menghancurkannya, jantung tersebut justru bereaksi dan menyerap kekuatannya yang justru mengubah Kotaro menjadi Raja Penciptaan yang baru. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Perdana Menteri dan para kabinetnya yang sedang makan malam dalam kondisi ketar-ketir karena berita mengenai eksperimen Kaijin telah tersebar ke seluruh dunia dan tinggal menunggu waktu untuk dijatuhi hukuman di pengadilan. Di sini salah satu anak buahnya mengusulkan untuk sementara waktu bersembunyi dengan tujuan mengalihkan perhatian masyarakat dengan isu-isu lain agar berita mengenai kasus tersebut lambat laun akan turun dari media dan terlupakan. Namun di tengah jalan, ketika Pak Perdana Menteri berhenti sebentar untuk buang air kecil di belakang rumah warga, tiba-tiba dia dihampiri oleh dua Kaijin yang ternyata itu adalah Komori dan Nick yang saat ini sudah menjadi Kaijin jangkrik, di mana mereka telah bekerja sama dengan Wakil Perdana Menteri dan tanpa pikir panjang langsung menghabisi Pak Perdana Menteri di tempat.
Di tempat lain, diperlihatkan Aoi yang terbangun dari tidurnya melihat potongan Satan Saber, pedang milik Bilgenia yang seketika memunculkan cahaya, di mana Aoi pun langsung bergegas menuju ke markas Gorgom. Sesampainya di sana, dia masih dihadang oleh sekelompok kaijin anak buah Bisum yang membuat Aoi sempat terpojok karena kalah jumlah. Beruntung Kujiro dan yang lainnya muncul untuk membantunya, di mana Aoi langsung bergegas ke tempat Raja Penciptaan sembari mencari keberadaan Kotaro. Namun betapa terkejutnya Aoi setelah melihat ternyata Kotaro sendirilah yang telah menjadi Raja Penciptaan. Oji-san. Melihat Aoi di depannya, Kotaro berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengembalikan lagi kesadarannya, di mana dia lalu menghampiri Aoi dan menyuruhnya untuk segera membunuhnya. Karena itu adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri penderitaan Kotaro, Aoi pun langsung menghunuskan potongan Satan Saber ke tubuh Kotaro menggunakan cara yang waktu itu pernah diajarkan olehnya, dan dia hanya bisa pasrah melihat orang yang bahkan sudah dia anggap sebagai orang tuanya sendiri meninggal di hadapannya. Singkat cerita, selepas Raja Penciptaan dimusnahkan, terlihat tidak ada perubahan sedikit pun dari oknum manusia yang masih menebar rasisme dan diskriminasi di mana-mana terhadap kaum kaijin yang masih hidup. Di sisi lain, setelah Perdana Menteri dibunuh oleh Komori dan Nick, wakilnya ditunjuk untuk menjadi Perdana Menteri baru, di mana Bisum juga masih menjabat dan menjadi satu-satunya anggota organisasi Gorgom yang masih hidup sampai saat ini. Sementara itu di jalanan, diperlihatkan seorang bocil yang sedang berjuang sendirian melawan para pendemo dengan membentangkan tulisan yang menolak diskriminasi. Tidak berselang lama, Aoi muncul dan membawa bocil tersebut ke pemakaman, tempat di mana teman-temannya dimakamkan yang semasa hidupnya berjuang keras untuk membela hak-hak kaum kaijin. Ternyata tempat tersebut juga dijadikan markas untuk melatih anak-anak kaijin cara bertarung, di mana hal itu dilakukannya demi melawan diskriminasi dari oknum manusia karena perjuangan mereka belum berakhir. Bahkan pidato Pak Perdana Menteri yang baru pun terlihat tidak melakukan perubahan dan masih akan terus mengembangkan kaijin. Terakhir, Aoi lalu berjanji selama kejahatan dan diskriminasi masih ada, dia akan meneruskan perjuangan tersebut demi melindungi kaum kaijin. Dan cerita pun selesai. Sinar terang bijiku, percaya diri. Tak kusangka, hai engkau seorang waria.